Sebuah fasilitas riset rahasia di Habirin. Tahun 1936, Dr. Shiro Ishii dan timnya ditugaskan meneliti medis pertahanan. Namun pada tahun 1940, mandat berubah. Angkatan Darat Jepang memerintahkan pengembangan senjata biologis dengan uji coba yang mengerikan. Senjata inilah yang membuat US dan Soviet berebut data. Tapi mengapa peneliti utama bebas dari pengadilan? Mari kita saksikan cerita lengkapnya. Unit 731 merupakan fasilitas riset rahasia Angkatan Darat Kekaisaran Jepang yang didirikan secara resmi pada tahun 1936 di distrik Pingfang, Harbin, wilayah Manchuria, yang saat itu diduduki Jepang. Berdasarkan dokumen arsip Kementerian Perang Jepang nomor 1789 tahun 1935, unit ini awalnya beroperasi dengan nama samaran Departemen Pencegahan, Epidemi dan Pemurnian Air sebagai bagian dari Komando Kwantung. Letnan Jenderal Shiro Ishii ditunjuk sebagai komandan pertama unit tersebut. Ishii merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Kekaisaran Kyoto tahun 1920 dan mantan Kepala Departemen Imunologi di Sekolah Kedokteran Angkatan Darat Tokyo. Dalam proposal pendirian unit yang diajukan kepada Menteri Perang Sadao Araki pada 1 April 1935, Ishii menekankan tujuan ilmiah resmi, yaitu penelitian medis preventif untuk perlindungan pasukan Jepang di wilayah beriklim ekstrem. Dokumen tersebut menyebut 3 fokus utama penelitian, yaitu patogen kolera, antraks, dan pes bubonik yang dianggap sebagai ancaman utama bagi kesehatan militer Jepang di Manchuria. Anggaran awal disetujui sebesar 200.000 yen dengan alokasi untuk pembangunan fasilitas laboratorium standar BSL-3. Menurut catatan harian Kolonel Tojo Hideki yang kemudian menjadi Perdana Menteri Jepang, unit ini mendapat persetujuan khusus dari staf umum Angkatan Darat karena dianggap penting untuk mempertahankan kesiapan tempur pasukan Jepang di wilayah koloni. Pada tahap inisiasi, proyek tersebut memperoleh dukungan dari komunitas ilmiah Jepang, termasuk Asosiasi Medis Kekaisaran, yang mengirimkan 23 peneliti dari universitas ternama seperti Tokyo dan Kyoto. Fasilitas utama di Harbin dirancang oleh arsitek militer Kapten Nakamura Yoshimasa dengan kapasitas 150 peneliti dan dilengkapi peralatan modern impor dari Jerman, termasuk autoklav generasi terbaru dan mikroskop elektron. Dalam laporan kemajuan triwulan pertama tahun 1937 yang deklasifikasi pada 2002, Unit 731 mengklaim telah mengembangkan vaksin antraks, uji coba, dan sistem filtrasi air portabel untuk penggunaan lapangan. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa hingga akhir 1938, seluruh publikasi resmi unit ini fokus pada topik-topik epidemiologi konvensional dan pengendalian infeksi tanpa menyebut riset ofensif. Tahun 1940 menandai titik balik kritis. Dokumen Angkatan Darat ke-7 Jepang. Tertanggal 7 Maret 1940, secara resmi mengubah mandat Unit 731. Anggaran dialihkan dari penelitian medis defensif ke program senjata biologis dengan sandi laporan intelijen militer AD Sans. Mengutip perintah ini, prioritas dialihkan kepada pengembangan patogen sebagai alat perang ofensif. Shiro Ishii kini mendapat kewenangan penuh atas fasilitas baru di Anda, Heilongjiang, kompleks seluas 6 km persegi dengan 150 bangunan, termasuk pabrik produksi massal bakteri. Perubahan strategi ini didorong konteks militer. Catatan rapat Staf Umum Angkatan Darat
menunjukkan kekhawatiran akan perang berkepanjangan melawan China dan potensi konflik dengan USSR. Analisis Dr. Kentaro Awaya mengungkap, senjata biologis dianggap solusi murah untuk mengkompensasi keterbatasan industri perang Jepang. Ishii sendiri dalam memo internal 12 Januari 1940 berargumen, 1 gram antraks lebih efektif daripada 100 bom. Implementasi dimulai dengan pengujian lapangan. Arsip Museum Perdamaian Harbin menyimpan laporan uji coba Juli 1940 di Desa Nongan, Jilin. Metodenya mencemari sumur dengan bakteri tifoid menggunakan pesawat ringan. Korban 213 penduduk sipil tercatat sakit, 23 meninggal. Tidak ada keterlibatan langsung peneliti medis dalam operasi ini. Tugas diserahkan kepada tim penerapan khusus dari intelijen militer. Dampak pada korps ilmiah pun muncul. Buku harian Dr. Ryoichi Naito, Universitas Kedokteran Tokyo, mencatat protes internal. Ini bukan ilmu kedokteran, tapi rekayasa kematian. 5 peneliti mengundurkan diri bulan September 1940. Ishii merespons dengan peraturan baru. Peneliti tidak diwajibkan mengetahui aplikasi militer temuan mereka. Agustus 1945. Kekaisaran Jepang runtuh. Di markas Unit 731, Shiro Ishii memerintahkan pembakaran arsip dan eksekusi tahanan terakhir. Tapi satu dokumen selamat, daftar riset patogen, berisi 20.000 halaman. Inilah yang akan jadi mata uang tawar Ishii. Tim intelijen AS pimpinan Dr. Norbert Fell tiba di Tokyo Oktober 1945. Target mereka adalah data senjata biologis Jepang sebelum jatuh ke tangan Soviet. Catatan rapat rahasia 12 November 1945 menyebut Dr. Ishii dan staf bernilai tinggi bagi keamanan nasional Amerika Serikat. Lindungi mereka dari penuntutan. Imbalannya, imunitas penuh untuk 59 peneliti Unit 731. Proses tawar-menawar dimulai Januari 1946 di penjara Sugamo. Ishii menyerahkan 800 halaman data uji antraks PES dalam pertemuan dengan Kolonel Murray Sanders. Sebagai jaminan, IS mengirim 24 peneliti Unit 731 ke Fort Detrick, Maryland, termasuk Dr. Ryoichi Naito. Soviet merespons cepat. Intel GRU melacak 12 anggota Unit 731 di Manchuria. Desember 1949, pengadilan Khabarovsk digelar. Sidang mengekspos uji coba senjata biologis melalui dokumen Lapangan Uji Anta 1942. Tapi tanpa bukti fisik dan saksi kunci di areas, vonis hanya menjerat 12 tahanan tingkat rendah. Puncak skandal. Mei 1950. New York Times bocorkan laporan G2 Intel Aces. Data senjata biologis Ishii setara 20 tahun riset Fort Detrick. Gedung Putih membantah, tapi dokumen internal CIA mengakui kami memilih kepentingan militer atas keadilan. Data Unit 731 memasuki arus utama ilmu pengetahuan melalui saluran resmi. Laporan US Biological Warfare Committee tahun 1951 mengakui penggunaan riset Jepang tentang frostbite pada 5.000 kasus untuk pedoman medis Angkatan Darat Aleslav. Tahun 1984, Institut Kesehatan Nasional AWSAN mendanai studi berdasarkan data patogen Unit 731 untuk pengembangan antibiotik generasi keempat, diarsipkan dalam proyek NIH dengan catatan, data sumber berasal dari riset etis problematik masa perang. Dunia medis merespons dengan kode etik baru. Deklarasi Helsinki 1964 secara eksplisit melarang penggunaan data dari eksperimen non-sukarela, respons langsung terhadap Unit 731 dan Nazi.
Tahun 1997, Asosiasi Medis Jepang mengeluarkan permintaan maaf resmi. Kami gagas mengawasi rekan yang terlibat dalam pelanggaran etika kedokteran selama perang. Praktik Unit 731, jadi studi kasus wajib di bioetika modern. Buku teks Principles of Biomedical Ethics menganalisisnya sebagai contoh korupsi misi ilmiah oleh otoritarianisme. Dalam konferensi UNESCO 2015, Profesor Zhang Lian Hongdaru Universitas Fudan menegaskan, warisan terbesar Unit 731 bukan datanya, tapi peringatan bahwa ilmu tanpa moral adalah senjata pemusnah. Tantangan terkini muncul di era bioteknologi. Paten ALS pada tahun 2018 untuk metode stabilisasi virus udara memicu protes ketika ahli sejarah menemukan kemiripan dengan metode Unit 730. WHO merespons dengan Guideline on Dual Use Research tahun 2021 yang mewajibkan audit etik untuk publikasi riset patogen. Refleksi akhir datang dari Dr. Susan Miller, Direktur Etik WHO. Pertanyaannya bukan, bisakah kita gunakan data ilegal? Tapi, beranikah kita mengakui bahwa sistem etika kita pernah gagal? Unit 731 adalah cermin kelam ambisi manusia ketika sains dikorbankan untuk kekuasaan. Tapi dari kegelapan lahir cahaya. Deklarasi Helsinki, Protokol WHO, dan Kode Etik Global adalah tanggapan dunia agar sejarah tak terulang. Pertanyaannya kini, bisakah kita menjaganya? Bagaimana menurutmu? Bagikan di komentar. Like jika setuju ilmu harus beretika. Subscribe untuk kisah sejarah penuh makna. Nyalakan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di petualangan sejarah berikutnya.